halo semuanya. Di episode kali ini saya akan bikin episode menu Bapak PhD atau ya menu menu masak untuk para bapak-bapak yang nggak bisa bawa istrinya saat PhD, atau bisa juga buat bapak-bapak yang kerja jauh dari istrinya, atau bapak-bapak yang tadi pengen masakin buat istrinya tapi nggak punya basic masak, jadi lebih pakai bumbu instan, bumbu semi instan yang gampang-gampang gitu. Jadi buat teman-teman yang expert masak ya jangan expect lebih buat untuk video ini. Oke, kali ini kita akan masak ayam bumbu Bali. Bahannya apa saja? Ini ada ayam, karena kita masak ayam bumbu Bali, terus tomat, sama ini bumbu Balinya. Saya pakai yang instan dari merek bumbu. Ya ini bukan endorse, karena saya testing ini yang enak. Jadi ini yang saya bawa ke Itali. Ya kalau mau endorse juga boleh. Nah, ini brokoli. Kalau brokoli sebenarnya ini bukan part dari bumbu Balinya ya. Ayam bumbu Balinya ini sekedar buat salad, buat sayurannya, sekedar direbus saja nanti. Oke, pertama-tama kita harus rebus dulu ayamnya, karena dari freezer. Kalau di petunjuknya sih nggak harus direbus dulu ya. Cuma waktu kemarin nggak saya rebus dulu tuh kayak agak keras gitu. Jadi saya nyoba rebus dulu karena emang kebetulan ini dari freezer. Oke, pakai panci itu. Oke, kita masukin semua ayamnya ke panci. Enggak, harus dipatahin. Nah, ayam yang saya pakai tuh ya yang murah ya. Yang murah tapi dagingnya banyak itu sayap. Jadi kalau teman-teman di Itali beli yang sayap ini, belinya tuh di pasar rakyat biasanya yang dekat masjid itu ada sertifikat halalnya. Jadi ini insya Allah halal, karena emang ada sertifikat halalnya dan penjualnya orang Arabik gitu. Kalau ini dari toko Maroko gitu. Nah, biasanya saya minta sayap, terus minta dipotongin. Nah, diminta potonginnya tuh harus jelas ya, minta dipotong jadi berapa. Biasanya saya kalau waktu awal tuh cuma minta kayak gini, karena saya nggak bisa bahasa Italinya, cuma dipotong 2 dan itu masih gede-gede banget. Karena sayapnya kan sampai ke atas gitu. Nah, terus bilang tray itu berarti dipotong jadi 3. Nah, setelah dipotong jadi 3, biasanya standar di Itali itu di sini yang bagian ini dibuang. Jadi aslinya dipotong jadi 4, yang keempat yang ini, yang 3 itu yang gede itu. Jadi, nah ini kalau di kita kan kalau ngirit eman-eman ya, ini bisa dikrikiti gitu, bisa dimakan kalau ada bumbunya enak. Jadi minta jangan dibuang. Atau kalau bahasa Italinya nggak, saya juga nggak tahu bahasa Italinya lengkapnya gimana, tinggal bilang incluso. Incluso itu berarti maksudnya include gitu. Oke, kita pakai air panas kalian biar tidak terlalu lama. Nyalakan. Oke, ini kita rebus ya secukupnya aja, nggak harus sampai empuk banget, cukup sampai saling lepas gitu, nggak, dan udah teksturnya udah nggak keras banget. Oke, sambil nunggu kita siapin bahan lainnya yaitu tomat. Kita cuci terus potong-potong aja. Oke, ini tomatnya udah dipotong. Karena agak lama, kita sekalian aja nyiapin saladnya gitu. Jangan sekedar sayuran, biar kita makan sayur juga. Sekedar brokoli rebus di sini. Ya kadang saya kalau nggak brokoli itu kol rebus. Kita potong kecil-kecil. Ini udah agak layu ya karena udah agak lama di kulkas.
Dan teman-teman kalau milih sayur tuh lebih enak tuh sebenarnya beli di pasar rakyat, itu lebih segar. Kayak terutama kalau brokoli sih kadang nggak jauh beda antara supermarket sama pasar rakyat. Bukan masalah jauh beda harganya sih nggak terlalu, tapi rasanya. Kayak misal di supermarket ya mungkin ada pestisidanya atau pengawet atau apanya gitu. Kalau di pasar rakyat tuh lebih fresh. Kayak terutama kol tuh kalau beli di pasar rakyat tuh rasanya manis kayak kol di Indonesia. Kalau di supermarket tuh pahit gitu. Oke, kita cuci dulu. Kita masukkan lagi terus rebus. Oke, ini udah kita taruh sini, terus kita nyalain aja. Oh salah. Nah ini karena tunggunya 4, kadang masih salah. Sebenarnya ada simbolnya nyalanya sebelah mana. Ya di sini nih. Oke, kelihatan nggak? Yang ini ada bloknya sebenarnya. Yang nyala sebelah mana? Kayak ini berarti yang nyala sebelah sini gitu. Cuma kadang agak random ya, kadang agak lupa. Tinggal dites satu-satu. Oke, kita coba lihat. Ini belum mendidih. Biar cepat lepas kita tusuk-tusuk gitu. Ya, sambil nunggu ternyata saya lupa belum masak nasi, jadi kita masak nasi juga sekalian. Nah, untuk masak nasi saya bawa Magicom dulu dari Indonesia yang ukuran 1,2 liter. Kalau saya dulu beli Miyako, bukan endorse, kalau mau endorse juga boleh. Itu karena yang paling ringkas gitu, yang pinggirannya tipis, nggak tebel. Dia muat 1,2 tapi pinggiran silindernya tuh ukuran diameternya jadi ringkas. Dan itu bisa masuk koper 20 inch. Jadi dulu saya masukin koper gitu waktu ke sini. Karena kalau barang lain itu mungkin murah ya, nggak jauh beda, kayak misal selimut, bed cover yang tebal atau jaket, itu mending beli di sini. Tapi kalau elektrik dulu saya dibilangin sama teman yang kuliah di sini juga, suruh bawa dari rumah, karena kalau elektrik itu bisa selisihnya lebih jauh. Dan mungkin standarnya beda seleranya. Kayak misal kalau saya makan nasi di sini, rasanya tuh stylenya agak keras gitu. Kayak kalau istilahnya Jawanya tuh masih agak paling klatis, kayak nasi yang buat nasi goreng gitu, nggak yang style yang pulen gitu. Nah jadi bisa aja standar matangnya tuh beda, jadi mending bawa dari Indonesia kalau bisa. Itu kalau yang teman-teman harus nasi banget kayak saya. Kalau yang udah terbiasa pasta atau roti, ya di sini malah jauh lebih murah. Kayak pasta itu jauh lebih murah. Oke, ini kita lihat udah lepas semua dan kita tusuk udah agak empuk gitu. Ini belum nggak sampai mendidih sih, jadi kita matiin aja sambil nunggu dingin. Ini udah hampir mendidih tapi belum mendidih banget. Karena di petunjuknya juga nggak harus sampai mendidih banget. Nggak harus direbus dulu. Ini cuma biar lebih empuk, nanti pas jadi masaknya lebih cepat dan nggak karena emang dari freezer juga tadi. Nah. Oke, kalau ini udah empuk nih, udah ditusuk-tusuk, udah enak. Nah sebenarnya sih sesuai selera gitu. Kalau yang suka yang agak keras ya jangan kelamaan gitu. Kalau yang suka kayak misal kalau kol tuh saya nggak sampai empuk banget, masih agak keras gitu, asal direbus bentar aja. Kalau brokoli saya sukanya yang agak empuk gitu. Nah ini udah empuk, tinggal kita tiriskan. Oke, matiin dulu. Oke, ini yang buat nanak nasi nanti baru ditaruh berasnya, karena ini udah matang, jadi kita ngurusin yang ini dulu. Oke.
Nah ini dilemanya masak terus kayak nggak ada penyedot asapnya. Kalau di asrama dulu yang saya review itu ada penyedot asapnya. Nah kalau ini nggak ada. Jadi kalau dibuka pintunya itu dingin banget gitu. Kalau ditutup jadi agak bau gitu. Tapi karena ini cuma masak ayam, itu nggak dibuka banget nggak apa-apa sih sebenarnya biasanya. Kalau masak ikan lah itu biasanya mau dingin mau enggak ya tetap saya buka. Kalau pas musim panas lah pasti saya buka. Oke. Ini taruh sini. Ini buat nanti ya sekedar kayak gini aja. Jadi yang penting ada sayurnya nggak ayam aja. Kita lanjut masak ayamnya. Oke ini kita tiriskan dulu. Oke, kita cuci bentar aja. Oke, ini masaknya simple banget. Tinggal kita tumis bumbunya, terus masukin bahan-bahannya udah gitu aja. Oke, kalau di petunjuk suruh apa namanya 3 sendok makan minyak. Tapi ya kita kira-kira aja. Yang penting wajannya udah basah semua gitu. Sedang dulu biar minyaknya panas. Terus kita buka bumbu instannya. Nah, saya senangnya di bumbu Bali ini dia petunjuknya spesifik banget. Kayak ditumis selama 1 menit gitu. Nggak sekedar bilang sampai harum gitu. Harum tuh gimana gitu kan? Kalau bapak-bapak belum biasa masak kan nggak tahu tuh. Nah kalau ini udah spesifik. Ini kita udah panas. Bumbunya keluar semua ya. Nah guys, sukanya di Eropa tuh teflonnya model kayak gini semua. Karena kan kebanyakan kompor listrik juga, bukan wajan yang cekung ya. Itu yang menjadi tantangan kalau belum biasa. Ini kita selama 1 menit. Oke, setelah 1 menit ini kita masukin bahan-bahannya. Ya nggak harus precise banget 1 menit, kira-kira aja. Kita masukin ayamnya. Terus masukin tomatnya juga. Nah ini kalau di petunjuk kita suruh 5 menit gitu. Kita aduk-aduk. Nah ini kita udah 5 menit. Kalau udah 5 menit kita tambahkan air 150 ml. Nah 100 ml itu gimana? Karena saya punya cup dari Magicom. Ini ada takarannya. Kalau nggak punya gelas ukur ya kira-kira aja. Nah setelah ditambah air kayak gini, diaduk dulu. Terus ya udah kalau di petunjuknya ditunggu 20 menit. Masak pakai api kecil terus. 20 menit sampai bumbunya meresap gitu. Oke,
Sambil kita tunggu, kita terusin masak nasi tadi. Oke, ralat ya tadi. Ini ukuran 0,6 liter, bukan 1,2 liter. 1,2 liter lebih gede dikit lagi. Ini 0,6 ya tulisannya. 0,6. Oke, nah ini 3 cup ini maksimalnya. Dan biasanya saya agak lebihin dikit, nggak 3 cup rata. Ini saya cuci. Nah, bicara beras ini di Turin agak susah nyarinya yang stylenya beras kayak di Indonesia. Kalau mau nyari itu yang originario tipenya. Ini saya cuma ada di MD yang pernah saya review. Kalau beras di toko Arabik biasanya kayak beras Arabik itu kayak beras mati dan lain-lain gitu. Dan itu agak lebih keras karena biasanya kan dia masaknya lama buat nasi kebuli atau yang lain gitu. Nah ini saya nemu yang benar-benar mirip beras di Indonesia yang pulen gitu saya. Oke. Ya biasanya kalau di Indonesia kita pakai trik yang jari gitu ya dimasukin. Tapi saya agak kurang suka karena nggak terlalu precise dan harus diratain dulu berarti harus ini rata atau enggak gitu. Nah kalau saya biasanya untuk 3 cup saya airnya 4 cup kurang. Nah, cup keempatnya kayak gini. Terus diratain. Jangan lupa dilap pinggirnya. Terus kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke sini. Jangan lupa ininya. Biar mode masak. Nah ini sambil kita yang nggak harus diaduk terus ya, maksudnya sekali diaduk gitu sampai 20 menit. Kalau saya sih biasanya nggak sampai 20 menit banget sih, kadang 10 menit gitu. Karena apa? Karena kan saya sendirian nih, terus berarti masakan yang segini ini bisa buat 2 atau 3 hari bahkan gitu ya, jadinya yang masih ada agak airnya gitu. Ini udah 10 menit dan kita lihat udah kental nih bumbunya. Ya nggak harus 20 menit banget ya. Ini kalau ditunggu 20 menit ya berarti harus tambahin air kayaknya. Jadi nggak harus nurut-nurut banget. Terutama juga ini kan karena si ayamnya tadi udah direbus duluan ya, udah empuk duluan. Oke, jadi kita bisa anggap ini selesai. Oke, kita matikan. Nah tapi sayangnya karena tadi nasinya agak telat, kita tunggu nasinya matang dulu ya. Biasanya saya kalau udah masak saya biarin di sini kayak masak besar ya, kecuali kalau sayur ya, kalau sayur nanti nggak banget gitu terus jadi bau besi. Jadi kalau sekedar rebusan ini saya taruh piring. Tapi kalau ini biasanya saya tetap taruh di wajan, taruh panci gitu kalau masak sop atau apa, biar kalau nanti tinggal cekrekin aja. Kenapa di sini tuh enaknya, nggak tahu karena musimnya atau apa, nggak ada lalat, nggak ada, karena di rok atas ya, nggak ada lalat, nggak ada kecoa, nggak ada cicak, jadi aman. Walaupun nggak ditutup masakannya itu aman, nggak ada merutu, jadi nggak cepet basi. Jadi paling ngangetin pagi sama sore aja gitu, dan nggak bau, nggak kotor gitu, dibiarin di sini. Oke, kita tinggal nunggu nasinya aja, nanti baru kita plating, kita coba rasanya. Ini nasinya udah matang, kita bisa makan sama sekalian nyiapin bekal buat ke kampus. Oke, sudah sama nasi sama sayur. Mari kita coba dulu. Ini ayamnya aja. Buono. Ya namanya juga masakan sendiri. Nggak tahu bumbu Bali beneran tuh kayak apa.
Ya intinya ini mereknya sih bumbu Bali. Soalnya saya bumbu Bali ya cuma ayam betutu dulu. Dan ini bukan bumbu ayam betutu. Mungkin karena tadi ya, yang harusnya 20 menit, saya cuma 10 menit. Jadi bumbunya nggak terlalu meresap banget gitu. Ya, tapi buat saya udah enak. Karena intinya kalau nggak enak ya enak banget. Gitu aja. Oke, saya mau lanjutin makan. Terima kasih yang udah menonton. Buon appetito. Ciao, bye-bye.